kami hormati Kepala Kantor Unit Penyelenggara Perguruan Kelas 2 Babang, yang kami hormati Kepala Kantor UPW Usman Salim Labuhan beserta tim, yang kami hormati tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta teman-teman pegawai kantor unit penyelenggara kelas 2 Babang yang berbahagia. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Perguruan Kelas 2 kepada Bapak Rosihan Ramji di silakan. Wilayah 1, Izin Kementerian Perhubungan beserta rombongan, selamat datang di Pulau Bacan ke Pelabuhan Babang. Mohon izin pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dengan Pak Inspektur beserta rombongan di gedung ini. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit profil Pelabuhan Babang, di mana Pelabuhan Babang ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan dengan nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Babang. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Babang ini dasar kami melaksanakan tugas yaitu dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K62 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan. Kemudian pada perubahan Keputusan Menteri Perhubungan ini, kantor UPP Kelas 2 Babang ini memiliki wilayah kerja di 15 wilayah kerja. Kantor UPP Kelas 2 Babang ini melaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan pada perubahan Kemenhub tahun nomor 62. Kami punya wilayah kerja 15 wilayah kerja yang kami harus melayani masyarakat. Kemudian ada 4 pos kerja ini, ada 1 pos kerja di Labuan sana yang dua-duanya dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pos Pasar Baru juga asetnya adalah aset pemerintah daerah. Jadi totalnya pelabuhan yang kami awasi yaitu 20 pelabuhan, Pak Inspektur, termasuk dengan Pelabuhan Babang. Ini adalah wilayah kawasan kami yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Kasiruta, kemudian sebagian Pulau Halmahera. Ya, tadi saya jelaskan ada sekitar 19 Wilker dan Poster. Kemudian ini tampak dari sisi udara kami ambil dari Google, dan tadi Pak Inspektur sudah kunjungi di lapangan. Ini adalah layoutnya Pelabuhan Babang. Kalau kita lihat dari udara di sisi kiri ini, kita bertetangga dengan Pelabuhan Penyeberangan. Kemudian kondisi SDM di kantor UPP Kelas 2 Babang ini untuk PNS atau ASN berjumlah 28 orang. Kemudian yang untuk honorer ASN, PPNPN atau BTT sekitar 130 orang yang tersebar di kantor induk maupun di wilayah kerja. Kemudian di tahun 2021 target PNBP kami yaitu 1,4 miliar. Realisasinya di tahun 2021 sekitar 1,2 miliar. Selisih dari target sekitar 136 juta di tahun 2021. Untuk target PNBP di tahun 2022 sebesar 1,1 miliar. Pada posisi Mei tahun 2002 kami sudah menyetor PNBP sebesar 604 sekian miliar. Artinya kami masih optimis untuk target tahun 2022 ini bisa terpenuhi.
terkait karena baru ini sudah ada penetapan menteri tentang perairan Wali Pandu di Pelabuhan Babang. Dengan begitu PPP kita akan semakin berpeluang untuk dapat ditarik dan diserahkan. Kemudian dalam sisi operasional kami dibantu oleh 4 kapal patroli, jenis kapal patrolinya ada 3, satu kelas 4, kemudian 2 kapal tipe kelas 5 dan 1 rubber boat yang tadi saya sempat tunjukkan ke Pak Direktur. Ini dalam upaya pengawasan kami yang didukung oleh 3 kapal patroli. Kemudian ini pelabuhan Katro PP Babang ini kami dibantu 2 armada perintis Pangkalan Babang. Satu dengan kode trayek R65, di mana kode trayek ini melayani Babang Pingaraja, Wayak Uwa, Kupal, Pelita, kemudian Palamia, Busua, kemudian Roleo Jaya, Indari, Yaba, Kayoa, Makian, Motif, Tofifi Kita, kemudian Motif, Makian, Kayoa, Busua, Roleo Jaya, Indari, Yaba, dan Babang. Ini pada rute A. Kemudian rute B-nya Babang Seketa, Papaceda, Pasipalele, Pulau Dewara, Gani Dalam, Sekli, dan atau Kurunga, kemudian Gane Luar, Bisui, Mafa, Bisui, Gani Dalam, Sekli, Gani Dalam, kemudian orang Pasipalele, Papaceda, Seketa, dan Babang. Dan ini pada trayek ini kapal melayani area Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sampai di ibu kota Sufifi. Sedangkan untuk trayek 666 ini dengan rute Babang ke Titi, Papaceda, Pasipalele, Pulau Dewara, Gani Dalam, Sekli, Kurunga, Gat, Pam, Sorok, Kokas, Sorok, Gat, Sekli, Kurunga, Gani Dalam, Pulau Dewara, Pasipalele, Papaceda, Titi, Babang. Jadi pada trayek R66 ini dia melayani sampai di Papua. Untuk kapal perintis ini kemarin kami sudah rapat pra-rakor perintis, disepakati kapal yang ada di sini dioptimalkan untuk mendukung konektivitas dan mendukung program tol laut untuk muatan baliknya. Jadi insya Allah di tahun 2023 nanti ada sedikit perubahan trayek dari trayek. Kemudian untuk kegiatan bongkar muat kontainer di Pelabuhan Babang pada tahun 2021 bongkaran kontainer sebesar 617 unit. Karena di sini posisinya rata-rata 1 TEUs, maka saya bisa pastikan bahwa ini 617 TEUs dalam 1 tahun. Kemudian muatnya 641 unit atau 641 TEUs karena kontainer yang ada di sini adalah kontainer 20 feet. Kemudian bongkarnya 617. Ini untuk barang campuran kayak Pak Muhyiddin, ini barang campuran kayak yang 1188 barang campuran kan? Ini kabel campuran Pak. Kemudian untuk kontainer muatnya 641 dengan isi muatannya 6.027 ton per meter kubik. Kemudian untuk kunjungan kapalnya pada posisi Mei ini ada sebesar 404 kapal yang melakukan kunjungan di Pelabuhan Babang. Berikut untuk penumpang pada posisi bulan Mei saat ini sudah sebesar penumpang turunnya sebesar 22.310 orang. Kemudian kargo umumnya 28.670 dan seterusnya. Kalau saya sampaikan detailnya saya akan sampaikan ke Bapak. Ini untuk kapal tol laut karena kami di sini ada tahun 2021 sudah ada layanan kapal tol laut baru pertama kali di tahun 2021 yang menyingkirkan
Ini baru di Pelabuhan Babang, Pak. Sengketanya belum sempat kami kabarkan di sini untuk laporan bahwa peti kemas bongkaran dari tol laut sampai pada bulan Mei adalah 81 TEUs dengan barang yang dibongkar sebesar 1.462 ton lebih. Kemudian barang lautnya 48 TEUs untuk di Pelabuhan Babang. Kemudian kita ke aset yang kami saat ini masih belum tuntas adalah gudang tertutup yang dibangun di atas alas hak tanah sengketa tanah orang. Jadi insya Allah kami coba koordinasi kembali kantor pusat supaya bisa segera diselesaikan permasalahan yang ada. Inilah program prioritas kami pada tahun 2022 sampai 2024. Mohon izin Pak Inspektur adalah penyelesaian gudang sengketa, kemudian optimalisasi layanan kapal tol laut di Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Sengketa, kemudian optimalisasi layanan kapal perintis Makalan Babang untuk mendukung konektivitas pada daerah terpencil di Maluku Utara dan sebagai feeder layanan kapal tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Sengketa. Kemudian recovery pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Pasimalele dan Paspel Gani Dalam yang kebetulan tahun 2019 kemarin ada gempa di Amerika Selatan mengakibatkan dua fasilitas ini rusak. Fasilitas Pasimalele adalah milik kita, Gani Dalam masih milik masyarakat, tetapi rusak karena gempa dan dokumen studinya sudah rampung. Kami berharap di tahun 2023 bisa dibangun prioritas dua fasilitas pelabuhan ini. Untuk satu lagi yang di Seklik Murunga, dokumen perencanaannya belum rampung. Kemudian kami berharap di Pelabuhan Babang ini mengingat sudah semakin bertambahnya kunjungan kapal agar fasilitas pelabuhan berupa penambahan fasilitas lapangan penumpukan dan perpanjangan dermaga bisa menjadi prioritas ke depan. Kemudian kenaikan status organisasi kantor UPP kelas 2 menjadi kantor UPP kelas 1 Babang, mengingat beban kerja yang dirasakan sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan menjadi kantor UPP kelas 1. Kemudian penambahan fasilitas pelabuhan laut Sengketa, mengingat struktur dermaga Sengketa saat ini tidak optimal melayani kegiatan kapal tol laut. Strukturnya sudah mulai goyang karena dibangun pada zaman Kanwil. Kemudian kemarin di tahun 2019 ada gempa. Nah inilah yang mempengaruhi dermaga Sengketa sudah saat ini dirasakan tidak optimal lagi. Kemudian peningkatan kompetensi SDM kantor UPP kelas 2 Babang, kami sering berkoordinasi di kantor pusat untuk peningkatan diklat fungsional. Kemudian peningkatan status honorer atau PPT dan atau PPNPN sesuai dengan mekanisme dan informasi birokrasi sebagaimana peraturan yang berlaku. Kami coba berkoordinasi dengan kepegawaian kantor pusat agar PTT status mereka bisa ditingkatkan. Demikian profil singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon arahan Pak Inspektur untuk pelayanan kami di kantor UPP kelas 2 Babang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, tentunya yang saya hormati Pak Roshan, ya selaku KUPP kelas 2 Babang. Di sini juga sudah hadir mantan Kabandara dan Kabandara saat ini menemani kita, serta rekan-rekan saya dari Inspektorat Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk ya baik Ibu dan Bapak sekalian, tentunya kami perkenalkan, kami dari Inspektorat Jenderal, dalam hal ini adalah Inspektor 1 ya, yang mana tugas dan fungsinya meliputi khusus di Maluku ini adalah Maluku Utara ya. Jadi kami juga membawa beberapa anggota tim kami yang sekaligus sedang juga melakukan audit kinerja. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kami dari Inspektorat Jenderal, mungkin Ibu dan Bapak sekalian sudah mengetahui tugas dan daripada fungsi kita dari Inspektorat Jenderal. Kami sesuai dengan wilayah kerja tadi adalah tugas utama, yaitu adalah melakukan satu pengawasan ya, dalam bentuk audit kinerja ya, maupun dari aspek pembangunannya, pelaksanaannya sampai daripada
akhir daripada satu kegiatan tersebut atau akhir dari satu proyek apapun bentuknya itu. Setelah itu 1 tahun ke depan ya tetap kita lakukan satu evaluasi, yang artinya evaluasi itu dari asas kemanfaatan. Apapun yang dilakukan oleh subsektor darat, laut, udara, perkereta apian maupun BPSDM ya, BPTJ ya, yang ada eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, itu akan kita evaluasi ulang. Apapun yang dilakukan tadi betul-betul terlaksana dengan baik dari aspek kemanfaatannya, apakah itu betul-betul delivery dan dapat dirasakan oleh masyarakat ya, untuk dalam kita melaksanakan satu pembangunan ini. Baik Ibu Bapak sekalian, tentunya saya ucapkan terima kasih ini kepada Ibu dan Bapak sekalian, khususnya di UPP ya, Babang kelas 2 Babang ini telah menerima kami dengan sangat baik ya, dengan sangat gembira. Tadi kita juga sudah makan siang ya, yang luar biasa alam dan lingkungannya. Bersyukur ya bisa masih menikmati, bisa dalam lingkungan satu alam yang begitu indah dan menarik, saya kira di Kepulauan Bacan. Saat kami sebelum berangkat, kewajiban saya ya selaku IR1, saya sudah melakukan koordinasi ya, baik dengan Pak Arif Toha selaku Sekretaris Direktur Jenderal ya, begitu juga dengan Pak Mugen selaku PLT Dirjen, begitu juga dengan para direktur-direktur yang lain. Kami datang ke sini ingin ya melihat, ingin melakukan satu monitoring, sekaligus ingin melakukan satu evaluasi ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan ini, khususnya di UPP kelas 2 Babang ini. Nah, di samping itu juga kehadiran kami yang tak kalah penting nanti, saya di Ternate, tentunya saya mungkin Ibu dan Bapak sekalian sudah mendengar bagaimana kondisi pelabuhan Sopipi ya, yang sejak tahun 2013 dibangun tahun 2003 sampai 2013 dapat dikatakan tidak berfungsi dengan baik ya. Dari 13 sampai tahun 2022 selama ini dapat dikatakan mangkrak atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik ya. Nah, untuk itu kami melakukan satu evaluasi sehingga dermaga atau sehingga pelabuhan daripada Sopipi itu nanti dapat terlaksana dengan baik. Ini mungkin ada beberapa hal, artinya tujuan kami datang ke Bangku Utara Ternate ini. Nah, di samping itu juga ya, bersama ini kami juga melakukan audit kinerja. Ada dua UPT yang kami lakukan audit kinerja. Ada salah satu bandara di Labuan ini ya, yang satu lagi di bandara di Balela ya, khusus terkait dengan review master plan Pak, kalau memang sudah ada perjalanan untuk direview, mungkin bisa diusulkan akan kita review juga Pak, di waktu kita di review RKA, di leadingnya di Inspektorat 1 juga untuk review RKA, mungkin nanti bisa teman-teman mungkin melalui Mas Ilham juga bisa langsung disampaikan juga. Mungkin, nah ini satu lagi Pak yang mungkin karena tahun depan di 2023 juga untuk tenaga honorer kan sudah dibatasi ya Pak, diterangkan mungkin perlu lagi koordinasi dengan kepegawaian laut juga terkait dengan skema-skema yang akan datang, apakah memang dia otomatis masuk ke 3K atau skema yang lain nanti mungkin harus dibicarakan juga, karena ini menyangkut nasib teman-teman kita ke 3K tenaga PPNPN ya, PPNPN atau honorer yang jumlahnya juga lumayan cukup banyak ya, 130 orang. Mungkin itu harus bisa segera didiskusikan Pak. Mungkin demikian Mas Ilham. Ini mungkin tambahan perkenalkan diri dulu. Saya dengan kebetulan dari Sektor 1 di zona wilayah 4 ini kebetulan membawahi Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dalam hal ini kami mohon izin Pak Inspektur, Pak KUPP, Pak Bandara, Pak. Terus tadi saya akan menambahkan mungkin terkait dengan temuan-temuan yang biasa terulang di khusus di perhubungan laut. Dalam hal ini misalnya unit penyelenggara pelabuhan. Yang pertama, hal ini bisa terjadi biasanya itu karena kurangnya sistem pengendalian internal, khususnya KUPP sendiri misalnya dari teknis atau dari laut, kalau sudah berhadapan dengan pertanggungjawaban keuangan ini biasanya suka dia kalah-kalahin sama anak buah, atau sebaliknya saking pinternya KUPP atau Kasatkernya ya koordinasinya dengan
biasanya seperti itu yang terjadi. Tapi intinya kami harapkan itu tidak terjadi di sini. Itu yang pertama garis besarnya. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Inspektur, mayoritas kalau 40 M Pagu di sini saya yakin punya keyakinan besar bahwa setengahnya itu untuk penyelenggaraan perintis. Di mana di sini ada 2 trayek, R65 dan R66. Begitu ya, R65 dan R66. Di sini selalu menjadi masalah dan menjadi temuan. Apa yang menjadi temuan? Yang menjadi temuan adalah terkait dengan perhitungan biaya subsidi per harinya. Subsidi per hari, di mana seharusnya yang pertama harus dikoreksi lagi, mohon dilihat bahwa setiap trayek itu tentunya melalui surat keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Apakah dari sisi pelabuhan singgah sampai dengan home base-nya, berikutnya lagi mengenai jarak. Kalau sudah ngomongin jarak, maka ada komponen-komponen seperti BBM yang menjadi membengkak atau membesar apabila di dalam formulasi ada salah perhitungan. Kalau nggak salah subsidi perintis itu menggunakan PM55 tahun 2019 kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu memang harus diikutin ketentuannya seperti apa dan sifatnya at cost. Saya ingatkan lagi kepada PPK-nya khususnya ya, sifatnya at cost. Yang dimaksud at cost itu apa? At cost adalah pembayaran dari negara kepada penyedia jasa sesuai dengan bukti real yang dikeluarkan, gitu. Jadi sudah tidak ada lamsam lagi seperti itu. Begitupun tentang overheadnya, overhead jangan sampai lebih, kalau nggak salah itu dari 10% ya, saya lupa ingat 10%. Terus juga di situ sudah ada formulasi perhitungan BBM, terus juga ada komponen gaji. Gaji ini juga misalnya bergantung dari kapal yang digunakan oleh perintis. Kalau sini nggak salah itu Sanus 40 ya, Sanus 40 sedangkan GT-nya. Maka gaji awak harus sesuai dengan ketentuan tadi PM55 tadi. Kalau dia 1200 ada ketentuannya, di atas 2000 GT ada ketentuannya, di bawah 500 ada ketentuannya. Jadi mohon itu diikutin. Berikutnya, karena melihat tadi wilkernya ada 15, saya punya keyakinan juga berbanding dengan SDM yang ada, maka Pak KUPP dimohon untuk bisa manage SDM-nya secara baik. Walaupun memang dibantu dengan PPNPN 113 tadi kalau nggak salah ya, 131. Perlu kami ingatkan bahwa PPNPN tidak punya kewenangan untuk melakukan validasi apapun. Jadi jangan sampai mengambil tindakan atau kebijakan memvalidasi seperti itu. Yang bertanggung jawab siapa? Tetap ASN, dan yang teratasnya adalah KUPP. Sehingga itu perlu perhatian lebih. Kapal patroli hanya punya 3, 2 rusak. Kalau kami potret secara sekilas visual saja, bagaimana cara pengawasannya? Kapal patroli kelas 5, 3 dan 4 ya, 5, 4 dan 3 ya, yang rusak 4 dan 5 yang rusak itu dengan wilayah pengawasan yang besar, berhimpitan DLKR, DLKP-nya dengan Baiwi. Itu kalau saya bayangin patroli, jangan-jangan teman-teman ini patrolinya juga nggak pernah pulang ke rumah kalau mau diikutin, karena kapalnya cuma 1. Nah ini kembali lagi kelihayan dari Pak KUPP dalam hal ini dalam pengaturan kalau di sini berarti subsidi patrolinya, intinya seperti itu. Berikutnya lagi yang tidak kalah penting, kita sudah beberapa kali itu terkait dengan BMN. Penata usaha BMN nggak di mana seluruh eselon 1 pasti ada permasalahan. Karena ini tadi khususnya tadi sudah dilihat bahwa ada gudang di atasnya lahan sengketa. Nah hal ini jangan sampai berlarut menurut kami Pak. Mohon bisa dilaporkan atau dirapatkan koordinasi bersama, di mana mungkin kami juga diundang misalnya kalau terjadi backlog di eselon 1 misalnya. Nanti kami siap dan bersedia apabila diikutkan dalam rapat koordinasi dimaksud. Berikutnya yang terakhir mungkin yang paling globalnya adalah PNBP. PNBP seperti kita ketahui, UPP ini adalah pelabuhan non komersil, sehingga bisa dibilang raja kecil karena mereka yang mengatur punya alat bongkar muat sendiri, bisa melakukan sendiri, dan tarifnya diatur oleh PP 15.
karena ada beberapa temuan itu besaran tarif yang dikenakan kepada stakeholder itu tidak sesuai, karena beda perlakuan. Sebagai simpel gini, antara bongkar muat yang kita lakukan sendiri dibandingkan dengan menyewakan alat, tentunya tarifnya berbeda. Seperti itu Pak. Sehingga itu yang sering bendara penerima itu dalam bikin billing tidak sesuai. Terus juga ada versus TOKS ada juga Pak di sini. Ada satu. Baik, kalau ada satu berarti tetap harus dilakukan pengawasan Pak, seperti itu terkait dengan teman-teman yang biasa terjadi di unit penyelenggara pelabuhan. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham dengan Pak Irwan telah menambahkan. Mungkin saya beri sesi Pak, apa ini mungkin kita akan baca seminar atau pertemuan atau kelas gitu ya. Ada yang mau bertanya Pak? Saya mau bertanya ini Pak, tadi betul itu disampaikan terkait dengan PDPN atau tenaga kerja. Barangkali yang perlu saya tahu saja itu di tahun 2022 ini atau 2023? Honorer, katakanlah demikian Pak ya. Kalau memang kita membaca kebijakannya itu akan berlaku mulai tahun 2023 ya. Nanti akan ada satu seperti tes Pak ya. Akan satu tes bagi yang yang berhasil, itu akan nanti P3K Pak ya, P3K Pak. Jadi kalau seperti kebijakan itu sudah mulai berlaku Pak, nanti tahun 2023. Tapi bagi yang tidak lulus dalam P3K itu nanti akan diasosiasikan Pak, dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Artinya seperti itu. Mungkin yang katakanlah tenaga honorer di sini mungkin yang tidak lulus, dia nanti bisa bekerja dengan pihak ketiga. Yang pihak ketiga nanti biasanya akan kontrak ya, bekerjasama dengan kantor kita gitu Pak, dengan UPP misalnya kan seperti itu, atau KSUP dan sebagainya. Baik ya Ibu Bapak sekalian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak ya Pak Rosyan atas penerimaan yang pagi siang hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih apabila ada hal-hal yang kurang pas. Tentunya kami selaku manusia mungkin kata-kata kami kurang berkenan tadi, takwil kami mohon maaf. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.